Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semuanya. Maka wajiblah kita untuk bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini mengenai tantangan hidup bagi orang mukmin. Ya, hidup ini memang penuh tantangan ya Pak. Hidup penuh tantangan, tidak sekedar hidup saja. Kalau sekedar hidup saja, kata Buya Hamka, monyet juga hidup. Ya Pak ya. Jadi tantangan hidup orang mukmin ini memang banyak sekali. Tapi yang dibicarakan nanti lebih condong kepada masalah ibadah. Walaupun ada mungkin segi sosial, ekonomi dan yang lainnya. Karena kita sebagai manusia memang diberi tugas untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Itu menjadi tugas kita beribadah. Jadi tugas beribadah ini pun akan banyak tantangan. Kan ternyata tidak mulus yang kita bayangkan, Pak. Ternyata banyak tantangan dalam beribadah ini. Baik itu ibadah vertikal maupun horizontal. Ada ibadah sosial yang menyangkut hubungan dengan manusia. Nah, untuk bisa menghadapi melewati rintangan, tantangan, ya kita harus tahu masalahnya. Kalau nggak tahu masalahnya repot ya. Begitu juga ketika mau beribadah. Beribadah dengan benar, kita juga harus tahu caranya, harus tahu syariatnya. Tantangan kita sebagai orang mukmin karena adanya halangan, yaitu berupa musuh, baik yang nampak, zahir maupun yang gaib. Jadi banyak tantangan hidup kita karena kita diberikan musuh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, lil mu'mini khamsatu ahda'in. Dalam redaksi lain ada lil mu'mini arba'atun ahda'in. Saya mengambil yang 5 ini. Untuk orang mukmin disediakan 5 musuh. Kira-kira nyadar nggak musuh apa saja Pak kita punya musuh itu? Kata Nabi kita diberikan musuh 5. Nyadar nggak kira-kira musuh kita apa saja? Ya, hawa nafsu, betul Pak. Nanti kita bahas Pak. Yaitu yang pertama, bahwa kita sebagai orang mukmin, mukminun yahsuduhu, orang mukmin yang dengki kepada orang mukmin lainnya. Yang kedua, wal munafikun yabghaduhu, yaitu orang munafik yang marah kepadanya. Wa kafirun yuqatiluhu, dan orang kafir yang akan membunuhnya.
wa syaitonun yudilluhu, dan setan yang menyesatkan. Dan yang terakhir ini tadi Pak, wa sahwatan jarifah, yaitu nafsu yang merongrong kita. Jadi kita ini sebagai orang mukmin dikelilingi dengan 5 musuh besar ini Pak. Dan ini tidak mudah untuk dihadapi, tapi harus dihadapi Pak. Sadar gak sadar musuh-musuh tersebut mengintai, mengelilingi diri kita. Jadi yang pertama tadi apa? Mukminun yahsuduhu, yaitu orang mukmin yang dengki kepada orang mukmin lainnya. Ya. Ya. Jadi kenapa kok orang mukmin bisa dengki dengan mukmin lainnya, Pak? Inilah suatu musuh, awal permusuhan. Padahal kalau sesama mukmin, kata Nabi, itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Harusnya seperti itu. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagaimana menguatkan sebagian yang lain. Yahsuduhu ba'do. Tapi kenyataannya, faktanya, ini malah ada yang saling dengki, baik skala personal, perorangan, kelompok, golongan, bahkan tingkat negara, Pak, bisa saling dengki. Ada ustadz, sesama ustadz saling mentahdir, soal mencela sini mencela. Ada ya Pak ya? Tersebar di medsos lagi itu. Ya. Nah itu karena memang disediakan musuh dari dalam orang mukmin sendiri. Apa penyebabnya orang mukmin ini bisa saling dengki? Bisa jadi harta Pak ya, harta, jabatan, fisik, atau gelar keilmuan gitu. Ini biasanya perorangan yang seperti itu. Untuk tingkat negara biasanya kekuasaan ya. Jadi harta tadi bisa menjadikan orang mukmin dengki dengan mukmin lainnya. Ini kalau paham ayat ini Pak, orang mukmin yang sejati nggak akan dengki, nggak akan timbul protes, sebab semua kehendak Allah. Coba kita buka Ar-Rum ayat 37, surat ke-30 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau annallaha yabsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ini orang beriman. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh yang demikian itu terdapat, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman, berarti kaum mukmin. Makanya saya katakan kalau mukmin sejati yang paham itu nggak akan protes, nggak akan timbul kedengkian, karena boleh jadi tetangganya atau temannya yang sedang diberi keluasan rezeki, sedangkan ia lagi disempitkan, pasti tidak akan timbul rasa dengki.
Karena Pak paham. Jadi Allah lapangkan mau sempitkan itu rezekinya. Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Dalam Al-Ankabut 62 itu Pak, Allah mengetahui kapan disempitkan, kapan diluaskan. Dan kebanyakan orang-orang yang tahu kehendak Allah ini hanya sedikit. Sebab bisa jadi orang yang terus dilapangkan rezekinya nanti akan sombong, melampaui batas Pak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 27. Surat ke-42 ayat 27. Walau basatallahu rizqa liibadihi labagha fil ardi walaki yunazzilu biqadarim ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di atas bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Jadi Allah Maha tahu nih ukurannya. Si A ini dikasih rezeki berapa, si B berapa. Sebab bisa jadi kalau digelontorkan rezeki tiba-tiba bisa menjadi orang yang sombong atau melampaui batas. Itu baru soal harta yang bisa membuat ketinggian sesama mukmin. Kemudian contoh yang lain yaitu karena jabatan, pangkat ini juga bisa menimbulkan kedengkian. Orang yang diberi jabatan pangkat boleh jadi orang yang melihat temennya, saudaranya bisa nggak suka melihat orang yang tidak senang, susah melihat orang suka. Itu ya Pak ya. Nah, dengki ini diawali rasa kesal, marah, yang ujungnya timbul permusuhan. Ini namanya dalam agama disebut al-ghadab wal adawah, rasa marah dan permusuhan. Nah, kisah kedengkian ini dialami oleh Nabi Yusuf. Tadi Bapak buka surat Yusuf ayat 8 itu Pak. Di mana saudara-saudaranya dengki, timbul dengki karena merasa Nabi Yusuf dan saudaranya siapa itu? Benyamin ya. Itu lebih dicintai oleh ayahnya. Ini persangkaan saudaranya. Surat Yusuf ayat 8. Itzqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu asbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Berani mengatakan ayahnya sesat. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat, kata mereka. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Dari sinilah timbul kedengkian karena ada prasangka negatif ya, tentang perbedaan rasa kecintaan orang tuanya, terutama ayahnya ini kepada anak-anaknya. Udah ada kisahnya, jadi nanti banyak sekali ya contoh-contohnya. Saya ngambil itu aja kan. Kemudian yang kedua yaitu munafikun yabghaduhu, yaitu orang munafik yang marah. Kenapa orang munafik ini marah? Ini sebenarnya kalau munafik dulu pernah saya sampaikan ya.
Lebih banyak ini mungkin saya ambil sedikit saja. Kenapa orang munafik itu marah kepada orang mukmin? Karena orang mukmin yang sejati tidak mau diajak bekerja sama dengan orang munafik. Nah, inilah timbul kedengkian yang ujungnya kemarahan. Kan orang munafik itu hipokrit ya, Pak. Jadi seperti pisau bermata dua itu. Di sini ngomong A, di sini ngomong B. Jadi antara ucapan dan perbuatannya, hatinya tidak sama. Cirinya ada di Al-Baqarah ayat 8 ya, ayat 8 sampai kalau nggak salah sampai 19 ya. Nah, itu disampaikan juga oleh Rasulullah SAW bahwa ciri-ciri orang munafik itu apa? Idza hasada kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza utimuna khan. Ya. Orang munafik itu kalau bicara bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanah berkhianat. Ya. Jadi klop ciri-ciri di Al-Baqarah sama sabda Nabi ini. Ya. Bahkan ancaman orang munafik ini ada di keraknya neraka. Ini disebutkan di An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid daril asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, keraknya neraka ini. Jadi orang yang mengajak kepada orang mukmin untuk berbuat yang tidak sesuai, maka orang mukmin itu yang sejati pasti akan menolak. Sehingga orang yang munafik itu akan menimbulkan kemarahan. Banyak contohnya. Lalu saya lanjutkan, yang ketiga yaitu orang kafir yang menghabisi kita, menghabisi orang mukmin atau membunuh, Pak. Wa kafirun yuqatiluhu. Kenapa orang kafir mau membunuh, menghabisi kita, Pak? Orang kafir mau membunuh orang mukmin. Karena disebutkan bahwa memang orang kafir itu musuh orang mukmin. Kita disediakan musuh orang kafir, maka orang kafir itu dengan ketidaksenangannya akan membunuh orang mukmin. Bapak bisa buka An-Nisa ayat 101. Di akhir ayat itu dikatakan, innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mu di sini orang mukmin. Tekanannya ada di Al-Baqarah ayat 6 itu, Pak. Diperingatkan atau enggak diperingatkan, orang kafir itu enggak akan beriman. Nah, inilah menjadi musuh. Tapi orang kafir yang mana yang menjadi musuh orang mukmin ini, Pak? Tadi secara umum, Pak. Ya. Orang kafir itu musuh orang mukmin, sehingga dia akan membunuhnya. Nah, ulama menyampaikan, membagikan bahwa karena memang kan ada larangan, Pak, kita untuk membunuh orang sembarangan walaupun itu orang kafir. Makanya sama ulama dikriteriakan ada 4 golongan orang kafir. Mana yang dimusuhi nanti, mana yang tidak
boleh dimusuhi. Apa saja golongan orang kafir ini, Pak? Yang pertama yaitu kafir muharib atau kafir harbi. Mereka adalah golongan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nih, karena memerangi, ya, jadi kita boleh membunuh. Karena menjaga kehormatan, Pak. Jadi orang kafir yang memerangi umat Islam. Di negeri yang saat itu mungkin sedang terjadi konflik antar pemeluk agama, baik fisik maupun non fisik. Kaum muslimin disarankan untuk memerangi orang kafir semacam ini, kafir harbi ini, sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini boleh dimusuhi, boleh dibunuh. Kafir harbi. Kan dulu pernah ada perang agama di Maluku kalau nggak salah itu. Nah itu orang-orang mukmin boleh berperang di sana untuk membunuh orang-orang kafir. Kemudian nomor 2, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum mukminin. Barangkali untuk menghentikan suatu peperangan dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, orang kafir mu'ahad ini kedudukannya sama hukumnya dengan kita, Pak. Kemudian yang ketiga, kafir zimmi. Kafir zimmi ini yaitu orang kafir yang diizinkan untuk tinggal di suatu tempat, di suatu negeri kaum muslimin, dan sebagai gantinya orang kafir zimmi ini mengeluarkan jizyah, semacam upeti atau pajak itu, Pak. Tujuannya adalah sebagai kompensasi perlindungan terhadap mereka. Tapi mereka harus mengindahkan batasan-batasan aturan Islam. Nah, Islam kafir seperti ini tidak boleh diperangi, Pak. Harus dilindungi. Kafir apa tadi, Pak? Kafir zimmi. Yang keempat, kafir mustakman. Kafir mustakman yaitu orang yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh orang yang berkuasa setempat, Pak, oleh penguasa muslim. Nah, ini tidak membayar jizyah, tidak membayar pajak, sebagaimana orang-orang yang hidup di sekitar kita, Pak. Mereka tidak membayar pajak kepada penduduk setempat. Nah, ini juga harus dilindungi, Pak. Kita harus toleransi kepada mereka. Baik mu'ahad, zimmi atau mustakman, kecuali yang harbi tadi, Pak, karena harus diperangi, dimusuhi. Ya, mu'ahad, zimmi atau mustakman ini bisa mencelakai orang mukmin kalau diberikan kesempatan kebebasan sampai 100%, Pak. Boleh apa saja, Pak. Nah, itu akan mencelakakan. Contoh, Pak. Kira-kira kalau ada orang kafir di sini jualan babi di depan, kira-kira protes nggak kita, Pak? Protes ya, Pak. Nggak bisa seenaknya sendiri. Jadi itulah beberapa kriteria orang kafir, mana yang diperangi, mana yang tidak. Nah, kemudian
Bagaimana cara orang kafir menghabisi orang mukmin? Ya, tadi kan orang kafir yang mau membunuh orang mukmin. Caranya antara lain dengan harta, Pak. Ini non fisik, Pak. Bikin kuliner, minuman, yang mereka bikin itu untuk diinfakkan ke Yahudi, Pak. Nanti Bapak bisa googling, saya nggak hafal, Pak, apa nama-nama produknya itu mana yang distorkan ke Yahudi. Tapi saya pakai aplikasi kalau belanja itu, saya lupa aplikasinya apa itu. Jadi kita mesti men-scan dulu, Pak. Ini ada aliran dana ke Yahudi apa enggak, itu akan ketahuan. Nanti Bapak bisa cek, googling aja, Pak. Nah, ini sudah tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 36. Surat ke-8 ayat 36. Mereka membuat suatu produk yang diinfakkan kepada orang Yahudi. Dia menghalang-halangi orang mukmin untuk berinfak di jalan Allah. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim khasratan summa yu'labun waladzi nakafaru ila jahannama yuhsarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Orang kafir tadi yang diwakili oleh Yahudi tadi, menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan, maka ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Jadi menginfakkan hartanya di sini membelanjakan, Pak. Infak itu artinya membelanjakan, mengeluarkan. Jadi pas ini, Pak, ayat ini udah ada orang-orang yang menginfakkan ke Yahudi itu untuk menghalangi orang-orang mukmin. Bapak kalau beli perlu disebut nggak ini? Ke McD misalnya, KFC, banyak yang lagi di ini. Kira-kira kalau makan di sana minimal berapa, Pak? Minimal aja 50.000 ya, Pak. Gak berani bawa 20.000 makan di sono. Tapi sekarang dibalik, kita infak ke masjid berapa, Pak? Bawa berani 5.000? Berani. 5.000, 10.000 infak di masjid terasa besar ya, Pak ya. Tapi bawa 50, 100 ke sono pas-pasan mungkin. Ngecek aja kita coba di kotak infak itu, siapa yang sering buka ini, ada nggak yang merah-merah itu? Ya, ayat ini bener ini, Pak, udah. Ya. Jadi orang kafir melalui tadi kan di Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu yang disebutkan yang dimurkai itu orang Yahudi, yang disesatkan orang Nasrani. Itu dua-duanya, Pak, yang akan menghabisi kaum mukmin. Nah, ada beberapa cara ini dikatakan bahwa orang Yahudi akan membunuh orang-orang mukmin itu dengan cara New World Order. Apa itu, Pak? Tatanan baru dunia. Kemarin sudah, Pak,
lewat vaksin. Ya, tujuannya apa? Depopulasi. Ya kan Pak? Dengan teknologi sekarang ini apa itu AI. Ini kalau nggak pinter-pinter mengelola ini bisa mengecoh, ini bisa terpeleset gitu Pak. Banyak kiriman-kiriman yang mode AI itu, tapi banyak yang diiyakan sehingga saling menyebarkan. Ini yang bahaya di sini Pak. Itulah menjadikan orang Yahudi senang membunuh orang-orang dengan cara yang mereka tidak tahu, bukan secara dengan fisik gitu, tapi mungkin justru dengan kesenangan itu Pak. Itu merupakan konspirasi, teori konspirasi di balik tatanan dunia baru New World Order itu melibatkan beberapa pimpinan Yahudi didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang Yahudi telah membentuk struktur kekuasaan di mana mereka mengendalikan setiap aspek umat manusia. Kalau dalam sekolah dulu Ekososbudmil, ekonomi sosial budaya militer, sekarang plus medsos. Itu dikendalikan Pak. Terasa nggak Pak kira-kira Pak? Ya. Nah, sedangkan untuk Nasrani, cara menghabisi orang-orang mukmin ini dengan 3G Pak. Dengan 3G. Gospel, terus glory. Itu. Good artinya kemakmuran Pak. Makmur dengan cara menjajah, terutama ekonomi. Ini kalau ekonomi sudah dipegang orang-orang kafir, ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapa kan, ngikut aja. Kemudian gospel, yaitu misionaris, menyebarkan kitab-kitab mereka, Injil itu ya. Makanya kan ada istilah kristenisasi kan Pak. Kemudian glory yaitu isu ras Pak, isu ras. Wah, kulit putih lebih bagus, lebih tinggi derajatnya dari kulit hitam misalnya, itu diisukan seperti itu Pak. Kalau di Amerika dulu apa itu Pak? Kluk Klan itu Pak ya. Kalau yang lahir tahun 80 ke bawah nih ngerti nih Pak ya. Ada pelajaran dulu Kluk Klan ya, mengenai ras ya. Nah, kita ini orang mukmin sudah dirusak dengan 4 cara tadi Pak. New World Order dan 3G tadi Pak. Masalahnya sadar apa nggak sadar itu Pak. Sadar ya Pak ya? Kan orang itu lebih condong nonton drakor, sinetron daripada ke taklim. Bener nggak Pak? Ya itu cara-cara untuk merusak, membunuh orang mukmin itu begitu. Diberikan seperti seolah-olah kesenangan itu, tapi sebenarnya menyesatkan. Coba aja kalau ada konser artis di lapangan, full lah, saya yakin full itu. Tapi taklim di sini nggak pernah penuh. Itu udah contoh itu. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani itu benci. Hingga kalau orang mukmin itu bisa mengikuti agama mereka, baru mereka senang. Walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Ya. Oh iya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti milah, mengikuti jalan atau agama mereka.
Al-Baqarah 120. Ya. Itu ya Pak ya. Kemudian yang setan menyesatkan kita skip dulu Pak ya. Misalnya udah 46 nih. Saya langsung ke nafsu tadi Pak. Syahwatan jarifah. Nafsu yang merongrong kita Pak. Ini musuh dalam diri kita sendiri Pak. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka nafsu akan dikedepankan. Nah, kalau udah nafsu nih dikedepankan, maka akan cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Tuh, nafsu itu. Tapi ada nafsu yang dirahmati. Illa ma rahima rabbi. Ya, Yusuf ayat 53. Bagaimana cara memerangi nafsu sekarang itu? Musuh kita itu nafsu sekarang. Gimana cara memeranginya, Pak? Ini kan sebuah tantangan, Pak. Rintangan yang harus kita lewati. Ya tentu kita harus bisa mengendalikan nafsu. Sehingga nafsu kalau kita bisa mengendalikan itu malah bisa bernilai ibadah, Pak. Sesuai dengan tugas kita tadi, Pak. Ya, tugas kita beribadah. Kan ada nafsu yang dirahmati, Pak. Ya. Misalnya nafsu apa ini, Pak? Nafsu makan. Bapak kalau nggak dikasih nafsu makan kira-kira gimana, Pak? Sakit. Ya. Ya, Pak Das. Tapi kalau nafsu makan ini dibarengin dengan doa dan sekedarnya jadi ibadah, Pak. Karena ada tuntunannya. Makan urusan dunia, tapi karena makan itu adanya nafsu untuk makan, maka dibarengi dengan doa dan tidak berlebihan. Nah, itulah jadi ibadah. Jadi punya nilai pahala. Nafsu apalagi, Pak? Ini Pak Chandra yang suka nih. Nafsu jima. Jima kan juga gitu, Pak. Kalau halal, ya, istri yang halal dibarengi dengan doa juga berpahala, Pak. Jadi ibadah itu, Pak. Masalahnya apal nggak nih doa jima ini? Doa dong Pak, diapalin dong Pak. Kalau perlu ditulis di tempat tidur itu, Pak. Nah, iya. Kalau mau jima doa dulu. Nggak, sebab ini ada keutamaannya loh, Pak. Kalau tahu, Pak, orang yang mau melakukan jima. Tapi kalau kita kan udah ini loh. Iya. Kalau ditakdirkan Allah ketika berjima itu menjadi anak, itu anaknya dijamin tidak akan diganggu setan. Ya. Silakan nanti dicari hadisnya, Pak. Di sini nggak saya sampaikan, ini intermezzo aja, Pak. Jadi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu buruk, maka balasannya surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi harus bisa dikendalikan agar mendapatkan surga. Ya. Untuk itu agar bisa mengendalikan nafsu, maka ikutin Al-Quran, Pak. Karena Al-Quran itu kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-haqqu
bikum. Kalau hawa nafsu mengikuti di luar Islam, ya mengikuti selain Al-Quran, dipastikan bumi ini akan hancur. Ini Allah beritahu informasi ini Pak di surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka itu orang di luar Islam Pak, pasti binasalah langit dan bumi. Udah. Sekarang nih yang lagi perang ini Pak, kira-kira menuruti hawa nafsunya apa tidak? Ini kalau ngikutin hawa nafsu, perang ini karena pengen menang, karena gengsi, lalu menumpahkan nuklir, rusak bumi karena hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu memang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia itu sendiri sebenarnya Pak, untuk menguji apakah nafsu digunakan dalam kebaikan atau keburukan. Ya yang buruk inilah yang menjadi tantangan orang mukmin. Kalau bisa mengendalikan surga tadi Pak, wa inal jannata iyal mahwa tadi Pak. Itulah makanya ada dalam diri kita itu musuh yang tidak terlihat tapi bisa jadi sangat jahat, yaitu nafsu. Maka kita usahakan untuk bisa mengendalikan nafsu ini, karena hadiahnya jelas tadi surga. Nah, itulah beberapa tantangan hidup kita sebagai orang mukmin, yaitu kita diberikan musuh dari orang mukmin itu sendiri, diberikan musuh dari orang munafik, dari orang kafir, dan dari hawa nafsu kita. Nah itu mudah-mudahan kita mempersiapkan diri dengan musuh-musuh ini agar kita bisa menahan dan memerangi mereka. Ya itu aja, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan atau ada yang protes nggak apa-apa lah, silakan. Cukup ya, udah 54 nih. Baik, kita baca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.